Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hamdan syukran lillah, nasta'inu wa nastaghfirullah wa na'udzubillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Yang kami hormati Kepala Madrasah Bapak Dr. Andes Tunku Muhammad, dan yang kami hormati seluruh Dewan Guru yang mengajar di Manlima PD, Dewan Juri yang arif lagi bijaksana, hadirin dan hadirat yang berbahagia. Seperti yang telah kita ketahui bahwa dunia pada saat ini sedang booming-boomingnya dengan sebuah kejadian di sosial media, yaitu kejadian sadis yang menimpa saudara kita di Palestina. Maka dari itu, izinkanlah kami membawakan sebuah syarahan singkat yang berjudul Sikap Tegas Terhadap Kejadian di Palestina. Dengan landasan normatif kitab suci Al-Quranul Karim, surat Al-Isra ayat 1 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu Innahu was-sami'ul basir. Artinya, aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut asma-Mu ya Allah, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hamba-Nya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram hingga ke Masjidil Aqsa, sebagaimana telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha Mendengar, Maha Melihat. Dari ayat tersebut menjelaskan bahwa Palestina merupakan negeri tempat orang Muslim tinggal, tempat letaknya Masjid Al-Aqsa, masjid yang dulunya menjadi kiblat pertama orang Islam, masjid yang dulunya menjadi tempat salah satu Nabi melakukan Isra Mi'raj. Lalu, apakah sekarang kita akan diam saja ketika melihat Israel yang akan merusak Masjid Al-Aqsa untuk dibangunnya gereja mereka, dan yang akan mengusir orang-orang Palestina dari tempat tinggal mereka?
Sumatera untuk Palestina. Apa hubungan Sumatera dengan Palestina? Andai engkau tidak Islam, andai engkau tidak salat subuh, andai engkau tidak bersyahadat pun, engkau tak perlu peduli pada Palestina. Tidak perlu menjadi seorang Muslim untuk peduli pada Palestina. Tidak perlu menjadi seorang umat Islam untuk peduli pada Palestina. Cukup menjadi manusia saja sudah peduli pada Palestina. Karena masalah Palestina bukan hanya masalah Islam saja, bukan hanya masalah iman saja, tapi masalah Palestina merupakan masalah kemanusiaan. Karena orang Barat yang tidak beragama etis pun datang ke Palestina untuk membantu dan memberi support. Penjara terbesar di dunia dibuat di Palestina. Tembok tertinggi dan terpanjang dibuat untuk membentengi orang-orang yang dijajah di Palestina. Orang yang paling banyak diperkosa, Palestina. Anak-anak yang paling banyak diambil haknya, Palestina. Tapi mengapa bantuan tak kunjung tiba? Karena Palestina merupakan orang Islam. Sedangkan sekarang, siapa yang menguasai dunia? Siapa yang punya kantor berita pagi dan petang? Orang yang baca berita, yang punya kantor berita, Reuters. Reuters punya Yahudi. Bacalah berita-berita yang diambil dari Reuters, Yahudi punya. Kawan-kawanku sekalian, bapak, ibu, anaknya yang menonton film kartun, yang menonton film horor, yang menonton film action, di mana film itu diproduksi? Warner Bros. Warner Bros punya Yahudi. Memang pada saat ini Yahudi tak bisa dikalahkan. Ekonomi nggak morat. Maret 1998, dolar mencapai 20.000. Siapa otaknya? George Soros. George Soros orang Yahudi. Dunia sekarang dikuasai oleh Yahudi. Takutkah kita kepada Yahudi? Tidak. Karena ada yang maha besar, Allah yang menghidupkan Yahudi, dan Allah juga yang mematikan Yahudi. Sebagaimana Allah telah berfirman dalam Al-Quran, surat Al-Maidah ayat 21, yang berbunyi, Ya qaumi dkhulul ardal muqaddasata allati kataballahu lakum التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين صدق الله العظيم. artinya, wahai kaumku, masuklah ke tanah suci Palestina sebagaimana telah Allah tetapkan bagimu, dan janganlah kamu berbalik ke belakang karena takut kepada musuh. Nanti kamu menjadi orang yang rugi. Maha suci Allah atas segala firman-Nya. kemerdekaan Indonesia 1945. Support dukungan pertama kali berasal dari Mufti Palestina. Tokoh ulama resmi pertama kali berasal dari Mufti Palestina. Allahu Akbar. Ketika kita sedang dikeroyok,
dibantai oleh sekutu, ditambak oleh Jepang. Yang pertama kali mendoakan, yang pertama kali memberi support, yang pertama kali memberikan motivasi, Palestina. Sekarang setelah kita merdeka, apa yang kita lakukan untuk Palestina ketika mereka dibantai habis-habisan oleh Israel? Rumah dibom, masjid dibom, orang tua syahid di tangan mereka, anak-anak dianiaya, ibu hamil disiksa. Apakah kita hanya duduk bersantai saja di sini? Walaupun kita tidak bisa pergi ke sana, maka doakanlah mereka. Karena doa merupakan senjata pertama umat Islam untuk membantu Palestina. Minta kepada Allah, menangislah kepada Allah. Karena melihat Palestina disiksa dan dianiaya. Dan infakkan harta kalian untuk Palestina, karena pada detik ini, pada hari ini mereka sangat membutuhkan pertolongan kita. Jadi kesimpulan dari syarahan kami, jika kita benar-benar orang Muslim, jika kita benar-benar orang Islam, maka doakanlah kemenangan untuk Palestina dan infakkan harta kalian untuk membantu Palestina, karena mereka sangat membutuhkan pertolongan kita. Hanya ini yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf, karena yang lebihnya dari Allah dan yang kurangnya dari kami. Sebagai penutup dari syarahan kami, izinkanlah kami mempersembahkan sebuah lagu yang berjudul Atuna Tufuli. عتونا الطفولي عتونا الطفولي عتونا الطفولي عتونا 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 السلام جينا نعيدكم بالعيد نسألكم ليش ما في عنا الأعياد هذه يا على أرضي مهروءة أرضي هذه مسروقة سمانا أم تهرب أم تسأل